Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Fioro Febrian dan Jus Leader akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan BK. Pelayanan yang pertama adalah pelayanan bimbingan kelompok. Adalah suatu kegiatan kelompok di mana pemimpin kelompok atau konselor menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi untuk membahas topik umum atau membahas masalah yang sedang dialami secara luas dan mendalam. Nah, tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Penerapannya yaitu konselor dapat memberikan satu buah kasus yang sedang tren di masyarakat untuk didiskusikan, misalnya mengenai bullying. Siswa dapat mendiskusikannya dan memaparkan hasil serta kesimpulannya tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut, sehingga siswa mendapatkan pembimbingan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan apabila menemukan hal serupa dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan yang kedua adalah pelayanan konseling kelompok. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa, sehingga melalui layanan konseling kelompok ini, dengan bantuan konselor, peserta didik yang mengalami masalah yang sama tersebut dapat saling memberikan masukan atau memperoleh jalan keluar atau solusi. Secara umum, tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui layanan konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi bisa diungkapkan dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal. Penerapannya yaitu dengan cara yang pertama adalah dilakukan pembentukan kelompok. Lalu, konselor bisa mempersilahkan siswa untuk mengungkapkan perasaan secara bebas kepada konselor. Lalu konselor akan menganalisis kasus dan mencari solusi dari masalah yang telah dialami siswa tersebut. Kemudian layanan yang ketiga adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap konsulti atau orang tua yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan siswa. Tujuannya adalah agar orang tua dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami siswa. Dalam hal ini, siswa mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan orang tua, sehingga permasalahan yang dialami siswa itu sebahagian menjadi tanggung jawab dari orang tua. Contoh penerapannya adalah orang tua akan menemui konselor, kemudian akan mengkonsultasikan mengenai siswa yang bermasalah tersebut. Lalu konselor akan memberikan cara penanganan siswa terhadap orang tua, agar orang tua bisa menangani masalah siswa dengan sendirinya. Layanan yang keempat adalah layanan mediasi. Merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Tujuannya agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Contoh penerapannya yaitu konselor akan menemukan pihak satu yang bertikai dengan pihak dua yang bertikai, kemudian mereka akan mencari titik masalahnya dan akan mencari solusi agar mereka bisa berdamai. Layanan yang kelima adalah layanan advokasi, yaitu layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dan dibatasi. Tujuan layanan advokasi secara umum yaitu mengentaskan klien dari suasana yang buruk di dirinya, sedangkan tujuan secara khusus yaitu membebaskan klien dari cengkrama pihak tertentu. Contoh kasus dari layanan advokasi yaitu seorang siswa SMA kelas 11 sedang mempersiapkan UN. Namun siswa tersebut sedang mengalami masalah pembelajaran yang dianggap cukup berat oleh guru BK-nya. Nah, guru BK-nya ini bukan berlatar belakang BK ya, bahkan dicap gila oleh guru BK tersebut. Nah, atas laporan guru BK ini, akhirnya kepala sekolah mengeluarkan surat keputusan bahwa siswa tidak diperkenankan datang ke sekolah dan dilarang mengikuti UN. Contoh tersebut memperlihatkan bahwa siswa yang bersangkutan dirampas hak belajarnya dan dilarang mengikuti UN. Dalam hal ini, sesalah-salahnya siswa, hak-haknya tidak boleh dicabut,
Untuk masalahnya itu, siswa tersebut kehilangan hak pendidikannya sehingga ia akan dirugikan. Layanan advokasi dalam konseling berusaha mengembalikan hak pendidikan siswa itu sehingga keberlangsungan sekolahnya tidak dirugikan. Hanya itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.